Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabta Marina Khairia dari kelas 1C Prodi Akuntansi Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus dalam Excel, yakni diantaranya VLOOKUP, right, mid, left, dan concatenated. Lalu, setelahnya saya akan mempresentasikan tentang pengolahan dan penyajian data penjualan alat tulis. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorial. Kita sudah ada tabel barang dan tabel transaksi. Langsung saja di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama sama dengan VLOOKUP lalu kita ambil dari kode barangnya, titik koma. Di sini kita akan ngeblok semua kolom barang. Kita kasih F4 ya biar kita kunci. Lalu titik koma lagi. Di sini kita mau ambil yang BRG 001, yaitu berarti kan yang ini ya teman-teman. Dia ada di kolom pertama, kolom A atau pertama di baris kedua. Berarti di sini kita ambil yang kedua. Sini titik koma. Lalu lanjut, kita di sini tulis false. Nah, kurung tutup. Lalu enter. Di sini kita menemukan barang 001 yaitu pulpen. Benar kan teman-teman? Nah, sudah ditemukan ini. Kita tarik ke bawah langsung saja. Nah, semuanya sudah tertera. Kita sudah ada tabel barang dan tabel transaksinya ya. Yang pertama, kita menggunakan rumus left. Di sini kita tahu sama dengan kita ketik left. Di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita ambil kode barangnya. Di sini ya kita pencet. Di sini ada B13 di kolom B pada baris ke-13. Lalu lanjut dikasih titik koma. Kita mau ambil angka depan berapa huruf yang mau kita ambil atau angka. Di sini kita ambil 3. Jadi kita di sini ketik 3. Berarti kan barang kalau misalnya kita ambil 3, 1, 2 dan 3. Di sini kita ambil 3, lalu kurung tutup, enter. Di sini kita ketemu BRG karena kita ambil 3B, R dan G. Lalu kalau udah ditemukan atasnya, kita tarik yang bawah, yang atas seperti ini. Oke teman-teman, lalu lanjut langsung saja. Dari sini kita menggunakan rumus mid, yaitu ambil angka atau huruf yang ada di tengah kata. Di sini kita menggunakan rumus mid sama dengan mid ya, sama kayak tadi. Kita ambil kode barang yang pertama, itu adanya di B13 di kolom B dan di baris ke-13 sesuai sama teman-teman taruhnya di mana ya. Jadi nanti keterangannya udah ada, jadi kita langsung cari aja. Ketik di sini, langsung titik koma. Dan kita mau cari yang tengah itu dari yang keberapa, dari baris yang keberapa. Di sini kan kita lihat, kita mau ambil 2 angka atau dua huruf yang ada di tengah. Kita mulai dari yang yang keempat. Berarti yang keempat dari BRG 0. Kita ambil dari yang kosong, lalu lanjut titik koma lagi. Kita mau ambil berapa angka, dihitungnya dari yang tadi kita ambil. Contohnya tadi kita ambil misalnya 4 angka, BRG 0, berarti kita ambil dari 0. Nah, dari 0
itu kita ambil mau berapa angka yang kita ambil. Di sini kita ambil satu angkanya saja ya, atau dua angka. Berarti di sini kita tulis 2. Tutup kurung, langsung enter. Di sini kita ambil angkanya 00. Kalau ini sudah ditemukan, teman-teman bisa tarik ini kembali ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita pakai rumus right. Di sini kita ketik sama dengan right. Ya, di sini sama kayak tadi, kita ambil yang ini. Kalau right itu berarti kita ambil dari yang paling kanan. Kita ambil yang paling kanan berarti kata yang terakhir, huruf atau angka yang ada di akhir kata atau kalimat. Di sini kita mau ambil satu angka saja. Di sini saya tulis, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini sudah ditemukannya 1. Kenapa 1? Karena yang kita ambil dari belakang ini hanya 1 angka dan di sini adanya 1. Dan kalau misalnya kita ambilnya misalnya di belakangnya ada 3, berarti nanti angkanya 3. Kalau di belakangnya 4, berarti nanti jadinya 4. Dari sini kita sudah bisa tarik. Kita tarik ke bawah, nanti muncul semuanya. Baik, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan mencari rumus concatenated. Sini kita ketik sama dengan, kita ketik juga concatenated. Nah, di sini sudah ada, teman-teman bisa langsung klik aja 2 kali. Nanti kayak gini. Kalau udah seperti ini, kita ambil di kode barangnya lagi, sama seperti awal, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Kita ambil kode barang, lalu kasih titik koma, lanjut ke pulpen. Nah, kita save, lalu enter. Di sini keterangannya BRG 01 pulpen. Langsung saja lanjut. Kita tarik ke bawah. Nah, semuanya keluar ya, teman-teman. Dan keterangannya sama. BRG 1 itu pulpen, barang 003 itu penghapus, barang 004 itu spidol. Oke. Baik, cukup sampai di sini untuk Excel. Selanjutnya saya akan mempresentasikan soal pengolahan dan penyajian data penjualan alat tulis. Oke, langsung saja next. Seperti yang tadi saya bilang, selanjutnya saya akan mempresentasikan, bentar teman-teman, tentang pengolahan dan penyajian data penjualan alat tulis. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pengantar dan peran Excel, lalu yang kedua pengolahan data Excel, yang ketiga fungsi-fungsi dalam Excel, lalu yang keempat peran PowerPoint, desain dan navigasi, lalu yang kelima itu adalah kesimpulan. Next. Peran Microsoft Excel. Microsoft Excel berperan penting dalam pengolahan data transaksi penjualan pada bidang akuntansi dengan fitur-fitur seperti table pivot, grafik, dan formula. Excel memungkinkan pengguna untuk menyajikan data transaksi dan penjualan dengan lebih efektif. Excel juga memungkinkan pengguna untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Pengolahan data dan Excel. Sekarang kita masuk ke pembahasan VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mencari data vertikal pada kolom pertama, tabel, lalu menampilkan nilai dari kolom lain dalam baris yang sama. Rumusnya yaitu adalah VLOOKUP, buka kurung, nilai cari, atau nilai yang dicari, lalu
titik koma atau koma, tabel referensi, titik koma lagi, nomor kolom, dan titik koma lagi, rentang pencarian. Lalu yang kedua yaitu lookup. Lookup berfungsi untuk mencari data secara horizontal pada baris pertama tabel, lalu mengambil nilai dari baris tertentu. Rumusnya adalah lookup buka kurung nilai cari, titik koma tabel referensi, titik koma lagi nomor baris, lalu titik koma lagi yang terakhir rentang pencarian. Lalu selanjutnya fungsi left, mid, right, dan consonanted dalam Excel. Yang pertama adalah left. Left itu berguna untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri, yaitu diantaranya sel jumlah karakter. Lalu yang kedua mid. Mid digunakan untuk mengambil beberapa karakter tengah, yaitu sel, kedudukan mulai, lalu jumlah karakter. Lalu yang ketiga right. Right itu untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan, di antaranya sel dan jumlah karakter. Lalu yang terakhir consonanted. Consonanted berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih karakter menjadi teks tunggal, yaitu teks pertama, teks kedua, dan seterusnya. Lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari PowerPoint, desain, dan navigasi. Yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint berfungsi yang pertama itu untuk media visual, untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua, membantu presenter menjelaskan materi dengan lebih menarik. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah audiens memahami poin-poin penting. Lalu selanjutnya yaitu desain. Fungsi desain. Yang pertama yaitu menarik perhatian audiens untuk meningkatkan daya tarik presentasi. Lalu yang kedua, membantu memperjelas pesan melalui warna, font, dan tata letak. Lalu yang ketiga, menciptakan kesan profesional dan konsisten. Yang terakhir, fungsi navigasi. Fungsi navigasi yang pertama adalah memudahkan perpindahan antara slide atau bagian materi. Lalu yang kedua, membantu alur presentasi tetap terarah dan sistematis. Lalu yang ketiga, menghemat waktu dan mengurangi kebingungan audiens. Baik, langsung saja selanjutnya. Kesimpulannya, Microsoft Excel dan PowerPoint saling berkaitan dalam penyajian dan pengolahan data penjualan. Excel digunakan untuk mengolah, menghitung, dan menganalisis data secara akurat. Sedangkan PowerPoint digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data tersebut dalam bentuk slide yang menarik dan mudah dipahami. Data dari Excel seperti tabel dan grafik dapat langsung dimasukkan ke dalam PowerPoint sehingga memudahkan penyampaian laporan, presentasi keuangan maupun hasil analisis. Dengan menggunakan Excel dan PowerPoint secara bersama, pengguna dapat mengolah data dengan baik sekaligus menyajikannya secara profesional sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas, efektif, dan komunikatif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video.